Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih stay bersama kami di Florata pagi ini dari kawasan Duren ini. Ada masih bersama Sania dan juga rekan operator saya, Ricky Seda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi wawancara kami terkait dengan menjamin akses pendidikan tinggi, tata kelola beasiswa KIP kuliah daerah di NTT. Dan untuk mengetahui ini pendengar ya, wawancara kita pagi hari ini bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Bapak Darius Beda Daton. Selamat pagi, Pak Darius. Selamat pagi, RRIND. Apa kabar pagi hari ini di Kupang, Pak? Baik, sehat. Baik, luar biasa dan juga terima kasih menyempatkan waktu kembali bersama Pro 1 RRIND ya pagi hari ini, Pak Darius. Siap. Oke, baik, Pak Darius mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu apa yang dimaksud dengan beasiswa KIP ya, kuliah daerah, dan apa yang membedakannya dengan KIP kuliah reguler dari pemerintah pusat. Ya, jadi KIP ya, daerah ini sebenarnya kalau dilihat di putusan Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Iya. Nomor 7 2025 itu yang dikenal itu hanya petunjuk pelaksanaan program investasi pintar pendidikan tinggi dalam reguler itu. Tetapi kita di daerah kita mencermati ada beberapa yang umum menyiapkan KIP kuliah daerah untuk membiayai anak-anak yang tidak mampu tapi ingin kuliah. Mencermati ini ada di Kabupaten Utara. Nah, kami menyampaikan bahwa daerah ini tentu saja daerah punya pertimbangan kuliah reguler itu melalui dikti kuotanya sangat terbatas. Ya, kemarin kami di Universitas Muhammadiyah di 7 universitas swasta di Nusa Tenggara Timur, ternyata kita itu hanya 1.000 lebih saja yang dapat beasiswa kuliah reguler itu. Ya, saya memandang bahwa apa yang diinisiasi oleh beberapa pemerintah hal yang baik untuk bisa membiayai anak-anak dari APBD Kabupaten. Nah, tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa daerah ini perlu menyiapkan juknis atau juklak atau apapun terkait dengan persyaratan perguruan bekerjasama, apa saja kriteria anak mendapat beasiswa ini, dan sehingga tujuan dari kuliah daerah ini benar-benar betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi bukan sekedar diberikan semata-mata, tidak lagi kriteria dan sasaran harus diberikan. Itu yang minta ke pemerintah daerah. Oke, dan ini Pak Darius, kira-kira bagaimana Ombudsman RI Perwakilan NTT melihat tata kelola program ini di daerah, khususnya dari sisi transparansi dan juga akuntabilitas penggunaan dana APBD? Ya, kalau untuk KIP daerah ini memang sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan LLDT untuk mengecek apakah KIP kuliah daerah ini sudah berkoordinasi dengan LLDT. Tapi menurut LLDT ini belum ada koordinasi dari pemerintah, kecuali ada koordinasi, dan nanti LLDT akan siap membantu menyiapkan juknisnya kalau diperlukan. Ini agar bagi beasiswa itu tepat sasaran, sesuai kriteria, dan akuntabel, dan tidak menyasar anak yang seharusnya tidak menerima beasiswa atau sasarannya hanya ditujukan pada konstituen kepala daerah. Itu yang
jaga sehingga tujuan besar dari segala macam beasiswa ini terutama kesempatan belajar bagi anak-anak yang mampu dan meningkatkan angka pasar pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur itu benar-benar tercapai. Itu harapan. Oke, dan beasiswa KIP ini baru diberlakukan di 2 kabupaten begitu ya Pak Darius ya? Di Ngada dan juga Ya, di TTU. Ya itu informasi demikian. Saya terus terang belum berkoordinasi lagi dengan KIP kuliah daerah ini betul-betul mereka terapkan dan menggunakan APBD ataukah jangan sampai mereka menggunakan kuota dari jalur aspirasi DPR RI atau jalur kepentingan tetapi uangnya APBN. Nah ini saya belum koordinasi lagi daerah-daerah itu. Baik, dan ini Pak Darius sejauh ini apakah Ombudsman juga menemukan laporan-laporan khusus atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan distribusi dan juga proses seleksi beasiswa KIP kuliah daerah NTT ini? Ya kami memang bulan lalu itu mendapat informasi ya tapi mereka ingin mendapat informasi karena ada sejumlah perusahaan di swasta itu seperti dijanjikan kuota untuk mendapatkan beasiswa, termasuk salah satu juga dijanjikan kuota beasiswa. Padahal itu jadwal sosialisasi yang dikti dan berapa jumlah kuota untuk di Nusa Tenggara Timur itu belum ada. Tapi informasi itu sudah masuk ke perguruan tinggi sehingga kami perlu berkoordinasi dengan LDIKT. Maka saya mengunjungi LDIKT dan buku tentang potensi-potensi dan komplain ini agar bisa dicegah guna menghindari hal-hal tidak diinginkan di kalangan perguruan tinggi atau siswa yang dijanjikan. Dan untuk itu saya berterima kasih karena LDIKT telah kemudian menggunakan dalam sosialisasi KIP kuliah ini bersama Universitas Swasta di Nusa Tenggara Timur pada minggu lalu, dan kami sudah menyampaikan dalam forum itu bahwa jangan percaya kepada yang dijanji untuk memberikan beasiswa dan seterusnya karena kita baru tahu hari ini kuotanya berapa hingga tidak merugikan mahasiswa. Kemudian kami juga memberitahu tidak boleh ada potongan-potongan dan segala macam karena ini hak mahasiswa dan ini langkah besar pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan melalui beasiswa kan. Mahasiswa tidak. Itu Bu yang Baik, ini menurut Pak Darius ya dari sisi pemerataan, apakah program beasiswa ini akan menjangkau mahasiswa dari keluarga miskin dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar di NTT? Ya, kami menyampaikan bahwa yang paling penting itu adalah memperhatikan benar-benar sasaran penerima program KIP kuliah ini. Sasarannya ini adalah mahasiswa dari keluarga miskin yang pemegang PKH, KKS, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, kemudian berasal dari 3T, kemudian TKI yang tinggal di daerah perbatasan dan seterusnya. Ini dalam rangka pemerataan. Maka sasaran ini harus benar-benar dilihat. Nah, karena itu kemarin kami sampaikan bahwa mohon dilihat daerah 3T, NTT ini masih ada 6 daerah tertinggal, terluar berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Masih ada 6 kita, yaitu Timur Selatan, Lembata, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabura, Malaka. Kemudian kami juga minta memperhatikan daerah yang terkena bencana erupsi Gunung Merapi, Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Belanggutan dan Kabupaten Sika di Kecamatan Talibura. Kemudian anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan seperti di Malaka dan TTU. Ini yang kami minta kemarin. Oke, dan juga menurut Pak Darius sendirinya, apakah nanti ada tantangan utama yang mungkin Anda melihat dalam pengelolaan beasiswa ini, baik dari pemerintah daerah maupun dari pihak perguruan tinggi, ya penerimaan mahasiswa? Ya, saya lihat yang paling penting adalah penjaringan mahasiswa penerima beasiswa ini, baik di perguruan tinggi negeri,
di perguruan tinggi swasta oleh LL-Dikti, pemangku kepentingan maupun jalur-jalur aspirasi, agar memperhatikan tujuan besar beasiswa, sasaran penerima dan seterusnya. Jangan sampai sasarannya tidak dilihat lagi karena teman kita, saudara kita, konstituen kita dan seterusnya, sehingga tujuan besarnya untuk mengurangi angka partisipasi kasar di Nusa Tenggara Timur ini tidak tercapai karena angka partisipasi kita hari ini hanya 31,47%. Ini masih ada di bawah rata-rata nasional. Masih ada kabupaten yang anak-anak 19-23% itu, 19-23 tahun itu masih banyak yang belum kuliah. Kita masih ada tadi 31,47%. Sehingga jika kita semua pihak ini bersatu padu dan betul-betul memperhatikan sasaran penerima program ini, maka saya yakin tiap tahun angka partisipasi kasar kita akan terus naik. Gitu. Iya. Tapi kalau tidak, kalau banyak kepentingan sesaat, ya bisa saja angka partisipasi kita akan tetap seperti ini atau bahkan turun. Oke. Nah, bagaimana peran Ombudsman sendiri dalam memastikan tidak ada maladministrasi ya dalam pelaksanaan beasiswa KIP kuliah daerah? Ya, sebagai pengawas pelayanan publik, kami menyampaikan bahwa kami akan nanti mengawasi pelaksanaan program PIP Pendidikan Tinggi ini dengan instrumen-instrumen yang sudah diatur di dalam keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi nomor 7 tahun 2025. Di sana sudah diatur semua sasaran, tujuan dan seterusnya. Nanti kami akan monitor kira-kira semua sasaran, kemudian hal-hal lain yang diatur di dalam Juknis itu benar-benar dilaksanakan oleh LL-Dikti, perguruan tinggi negeri, dan universitas atau perguruan tinggi kita. Di sini juga disiapkan, kami sampaikan bahwa sangat penting agar program ini tepat sasaran penerimanya, tepat waktu penyalurannya, tepat jumlah uang yang diterima. Dan boleh masyarakat mengadukan komplain ke nomor-nomor kontak PIP pengaduan pendidikan tinggi yang telah disiapkan, itu di call center 021 126, atau boleh juga menyampaikan ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Gitu. Oke. Baik, harapan Bapak ke depan kira-kira seperti apa? Bagaimana agar beasiswa ya KIP kuliah daerah benar-benar bisa menjadi akses pendidikan tinggi yang merata bagi anak-anak di NTT? Ya, saya berharap semua perguruan tinggi betul-betul menjaring penerima manfaat yang tepat sasaran sesuai dengan Juklak Juknik. Kemudian bagi yang menyalurkan itu harus tepat waktu menyalurkan, tepat jumlah yang diterima. Kemudian saya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan lagi jumlah kuota penerima dari NTT. Ini terlalu sedikit kita. Ini melalui jalur universitas swasta kita ada 65-66. Tetapi kuotanya hanya 1.000 lebih, padahal jumlah siswanya hampir 100.000 mahasiswanya itu. Jadi sedikit sekali, kecil sekali. Kecil sekali. Ini kemudian ada perguruan tinggi negeri juga mungkin tidak banyak, ditambah dengan jalur aspirasi DPR juga tidak banyak. Saya berharap pemerintah pusat memperhatikan angka partisipasi kasar NTT dan kuotanya agak dinaikkan lagi, lebih banyak lagi begitu. Oke. Kira-kira. Baik. Yep. Baik, terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Selamat pagi, salam sukses. Selamat pagi semua. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Bapak Darius Bedadaton, terkait dengan menjamin akses pendidikan tinggi tata kelola beasiswa KIP kuliah daerah di NTT.